Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi ke konten reaction. Gue pengen ngelihat sekaligus nge-react konten Oshinoko buatannya si admin Yami. Kan di video reaction kemarin kan gue udah bilang tuh, lu spam aja di Clean Zone, pasti tuh dibahas sama si admin Yami. Nah bener kan? Ini dia kontennya dibahas. Ya, ayo kita nonton lah. Kira-kira apa sih yang dibahas nih? Apakah nilai-nilai kehidupan atau detail kecil? Mari kita lihat. Hanya dengan satu episode, Oshinoko sudah bisa menggambarkan banyak hal seperti industri idol, VTuber, bahkan streamer. Benar bang, karena 1,5 jam satu episodenya bang. Kalau setengah jam mah tidak cukup itu. Halo Indo Gamers, para wibu denial. Hari ini aku mau mengajak kalian untuk melihat lebih dalam episode 1 dari Oshinoko. Aku bakal pastikan kalau video ini nggak ada spoiler yang major. Jadi, silahkan nonton videonya sampai habis. Apa sih yang ada di anime ini? Anime ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan seorang idol bernama Hoshino Ai yang hamil di usia 16 tahun. Jelas banget, tanggapan masyarakat, bahkan fans untuk idol hamil itu sangat buruk. Gini, lu perhatikan sinopsis yang dibuat sama admin Yami. Apa sih yang ada di anime ini? Anime ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan Anime ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan seorang idol bernama Hoshino Ai. Nah, sinopsis ini sebenarnya mau ngasih tahu kenapa orang bisa berpikir kalau Ai itu MC bukan dokter. Karena dari sinopsis saja yang di-highlight tuh Ai-nya bukan dokternya. Jadi wajar kalau lu cuma nonton episode 1, nggak sampai selesai, lu bakal mengira kalau Ai itu MC-nya bukan si dokter. Jelas banget, tanggapan masyarakat, bahkan fans untuk idol hamil itu sangat buruk. Jadi, dia berusaha untuk menyembunyikan kehamilannya dan anaknya. Terus, iyalah, tadi kan dibilang tuh soal ini. Bahkan untuk fans, idol hamil itu sangat buruk. Jangankan hamil pak, pacaran aja bisa ribut. Ini hamil anjir. Ini orang yang bikin cerita Oshinoko. Kira-kira premisnya apa ya? Oh ada idol pacaran nih. Kayaknya kurang ekstrim. Ya udah sekalian aja hamil. Terus, apa sih yang lebih dalam dari anime ini? Kenapa berkaitan banget dengan dunia Apa yang lebih dalam dari anime ini? Sedalam tusukannya Ai. kita yang sekarang. Dunia di mana entertainment seperti idol, VTuber, dan bahkan streamer itu mudah diakses. Pertama, admin Yami matanya bengkak itu habis nangis ya. Habis nonton Oshinoko langsung record. aku mau meng-highlight dialog dari Ai. Idol adalah orang yang mengandalkan kebohongan, dan kebohongan adalah bagian dari cinta. Kalau mau dipikirkan baik-baik, kata-kata ini ada benarnya. Coba pikirkan idol, VTuber, atau streamer kesukaanmu. Apakah mereka menunjukkan sisi lemahnya? Kita nggak tahu. Sebelum live mungkin mereka ada masalah, atau mungkin ada pekerjaan yang belum selesai, atau keadaan tubuh yang buruk. Ini relate sih buat gue pribadi ya. Apalagi yang sempat nonton live konten reaction sama ranking. Makanya gue nggak bisa bilang Oshinoko ini jelek, karena emang bagus dan relate. Mungkin ada masalah keluarga. Orang-orang pasti memiliki ekspektasi tinggi terhadap orang yang mereka tonton atau orang yang mereka idolakan. Mau sesulit apapun atau sesedih apapun, mereka punya tujuan untuk tetap menghibur penonton mereka. Belum lagi moral standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Ketika ada idolamu yang berbuat satu keburukan, dia pasti langsung dihujat habis-habisan. Apa adik-adik namanya? Karena nila setitik air susu rusak sebelanga. Karena satu kesalahan aja dihujat habis-habisan. Bahkan masalahnya digoreng di Twitter. Wow. Saya sih tidak ikut-ikutan kalau Twitter bang. Saya angkat tangan abang. Saya skip bang kalau Twitter ya bang. Saya tidak main soalnya. Dan akhirnya orang-orang meng-cancel dia dan berharap karirnya mati. Itu sih jahat pak. Kalau kesalahannya fatal masih bisa dimaklumi. Nggak dibenarkan ya, tapi masih bisa dimaklumi. Tapi kalau kesalahannya cuma sepele sampai di cancel dan berharap karirnya mati, itu parah banget pak. Lu nggak tahu berapa banyak orang yang hidup di balik karirnya dia itu. Kalau lu matiin dia, mati semua tuh orang di belakangnya dia. Hanya gara-gara ego doang. Wah, aku merasa tersinggung. Wah, aku harus menghancurkan karir orang ini. Tanpa sadar, lu bisa kasih mati berapa kepala keluarga tuh. Hanya gara-gara ego dengan ketikan jari. Aku pernah dengar ini dari orang, dan dia itu bilang kayak gini. Mematikan sumber pendapatan atau karir dari satu orang, itu sama aja kayak ngebunuh orang itu. Sekarang, pertanyaannya adalah, berapa lama orang yang kalian tontonin itu bertahan dengan kebohongan yang dia buat? Ai cuma pengen merasakan bagaimana rasanya dicintai. Jadi, dia berusaha dicintai sebagai seorang idol. Pertanyaannya, sampai kapan dia bisa berbohong? Bagaimana kalau dia termakan dengan kebohongannya sendiri? Dan dia nggak tahu kalau orang itu benar-benar mencintai dia atau enggak. Selain itu, kita diperlihatkan bagaimana... Ini yang gue maksud di video reaction kemarin tuh, tentang konsekuensi dari kebohongan. Terkadang kalau orang terlalu sering berbohong, sampai lupa nih, ini bohong atau enggak ya? Ini semua yang gue dapatkan nih, benar atau enggak nih? Apa gara-gara gue berbohong nih, makanya gue dapatkan semua ini? Itu yang gue maksud, konsekuensi dari sebuah kebohongan ya. Dan konsekuensi itu ternyata dibalas dalam bentuk
bentuk tindakan fisik nih. Akhirnya kan si Ai ditusuk tuh sama si manusia sampah. Mana komentar dari satu orang netizen itu bisa mempengaruhi orang lain? Bang, itu kan komentar dari orang asing yang nggak dikenal. Ngapain dipikirin? Nggak bisa sesimpel itu. Bener Pak, lu harus, bukannya apa ya, tapi lu harus rasa sih bagaimana ketika lu ngebuat sesuatu lah, baru lu dikatain gitu sama orang lain. Apalagi kalau atas dasar yang tidak jelas gitu, murni karena kebencian, kadang bikin lu bingung, nih kenapa orang bisa kayak gini ya. Mungkin gak bakal sampai pada tahap baper, tapi sampai pada tahap lu bakal risih. Ini orang kenapa sih? Kayaknya gua nggak bahas sejahat itu, kenapa lu ngebalas gua sejahat itu? Bagaimanapun, komentar dari seseorang itu pasti berpengaruh ke perasaan orang lain. Coba bayangkan, ada orang yang sudah capek-capek berusaha untuk menghibur orang lain, meskipun dirinya sendiri sudah hancur secara mental. Terus, dia dapat komentar caci maki dari netizen. Dan dia harus tetap tersenyum dan bercanda di depan penontonnya. Nah, ini yang gua salut sih sama YouTuber-YouTuber besar ya, terutama kayak Ria Ricis sama Atta Halilintar ya. Kayaknya sampai sekarang deh masih sering tuh banyak yang ngehujat mereka lah. Ada blunder sedikit tuh habis tuh dimaki-maki, tapi mereka masih kuat loh. Itu yang harus kita salut dari konten kreator besar ya. Mental mereka sangat kuat untuk bisa nanggapin bacotan netizen yang sejat itu. Sampai kapan orang punya kesabaran untuk hal yang seperti itu? Komentar atau kritik itu penting. Karena kritik itu pasti akan membantu dalam perkembangan orang untuk menjadi lebih baik. Tapi jelas ada orang yang nggak bisa menerima kritik. Tapi jelas ada orang yang nggak bisa menerima kritik. Aduh, kayaknya gua tahu siapa nih. Sampai mentalnya down. Seluruh hidupan Hoshino Ai itu adalah kebohongan yang dia ciptakan sendiri untuk membuatnya dicintai. Sampai-sampai dia nggak tahu apa itu cinta yang sebenarnya. Bahkan Ai nggak bisa mengungkapkan atau berkata kalau dia mencintai anak yang sudah dia besarkan. Itu semua karena dia takut kalau cinta yang dia ungkapkan ke anak-anaknya itu hanyalah kebohongan. Padahal dia sudah mengajarkan sesuatu dan membesarkan anak-anaknya dengan sangat baik. Anime ini juga menceritakan bagaimana fans idol itu mempunyai parasocial relationship, yang artinya fans itu merasa memiliki hubungan dekat dan bahkan dia paham apa yang diinginkan oleh idolnya. Beberapa di antara mereka bahkan berfantasi kalau mereka pacaran dengan idol kesukaan mereka. Dan ketika hal buruk terjadi dengan idol mereka, mereka bakal berkata, itu sudah konsekuensi jadi orang terkenal. Itulah yang kau dapatkan ketika kau membohongi penggemarmu. Itu adalah balasan kau sudah pacaran. Dengan menjadi idol atau seseorang di internet, seakan-akan kehidupan pribadi orang itu akan diatur oleh orang lain. Mereka nggak boleh mengatakan apa yang mereka mau. Mereka dituntut untuk menjaga moral yang terkadang... Itu apa? Mereka dituntut untuk menjaga moral. Konten kreator itu harus mendidik. Bikinlah konten yang mendidik. Waduh, sering dilanggar oleh penontonnya. Bahkan gak jarang juga ada orang yang dijodoh-jodohkan oleh penontonnya. Fans idol itu egois. Mereka selalu ingin diprioritaskan sama... Kayaknya bukan cuma fans idol, segala macam fans. Makanya kan si Bang Panji Pragiwaksono tuh gak suka punya fans. Dan contoh lainnya tuh siapa tuh? The Beatles ya, yang mati dibunuh fansnya sendiri. Sampai-sampai mereka lupa kalau idol mereka itu juga manusia yang punya hati. Aku sudah terlanjur nyemplung di dunia ini dan ngerasa relate banget sama animenya. Memang aku nggak sebesar Hoshino Ai, tapi tugasku sebagai orang yang menghibur secara online adalah untuk memenuhi ekspektasi kalian semua. Selamat datang di industri hiburan, industri di mana kita memanipulasi emosi orang lain demi mendapatkan angka. Aku admin Yami, stay clean and sound. Ini malah jadi konten ceramah anjir. Konten motivasi, Pak. Oh, ada kredit scene, oke. Oh iya anjing, ini spesifik ya, tambahan nih. Ini juga ada kaitan sama VTuber itu sama aja kayak idol-idol yang kau tonton gitu. Jadi kok berkaca gitu ya. Berkaca, sumpah berkaca. Kok kalau ngomong gak relate, bohong. Nah, itu tadi tuh pembahasan Oshinoko ya di mata admin Yami ya. Seperti yang dibilang sama admin Yami sih, ini anime relate banget terutama buat lu yang ikut berkecimpung di industri hiburan. Sesimpel punya channel YouTube atau misalnya lu jadi influencer, TikTok, Instagram, apapun itu. Pasti relate ketika nonton anime ini. Nah, hal lain yang ngebuat anime ini bagus itu bukan cuma ending plot twistnya, tapi ya ini, seberapa relate anime ini ke banyak orang. Makanya itu bisa bagus banget di mata banyak orang juga. Cuma, yang jadi pertanyaan, apakah episode 2 dan 3-nya nanti bisa serelate episode 1-nya? Ini yang bakal jadi kelemahan terbesar buat Oshinoko ya. Bukan kelemahan sih, lebih tepatnya tantangan besar buat Oshinoko ke depannya. Apakah bisa mempertahankan cerita serelate ini? Apakah bisa mempertahankan kualitas anime sebagus ini? Apakah bisa mempertahankan hype sebesar ini di episode-episode ke depannya nanti? Nah, ini tantangan besar buat anime dengan hype sebesar Oshinoko di episode 1. Apalagi MC-nya ganti, bukan lagi Hoshino Ai, tapi si Aquamarine. Jadi ekspektasinya udah beda nih, feel ceritanya udah beda dari episode 1 ke 2. Bisa dibilang jomplang banget.
Nah, kalau misalnya Oshinoko nanti ke depannya di tengah-tengah cerita membosankan atau ceritanya sudah tidak lagi relate atau ceritanya ternyata cuma jadi drama misteri mencari siapa pembunuh Ai dan ternyata ratingnya masih 9, masih juara 1, gua nggak akan heran ketika ada orang yang bilang Oshinoko overrated. Buat episode 1 sih wajar kalau 9 lah. Tapi kalau 2 sampai seterusnya nanti ternyata nggak sebagus episode 1 dan masih tetap 9 nih ratingnya hanya gara-gara episode 1, gua sih nggak heran ketika ada yang bilang Oshinoko overrated. Ya, itu tadi sedikit react untuk kontennya admin Yami yang ngebahas Oshinoko ya. Gue bisa sih ngebuat konten kayak gini ya dari perspektif gue, tapi nunggu 3 episode aja lah. Atau mungkin kita bikin konten reaction per minggu, jadi kita ngebedah nilai kehidupan di setiap episode. Bisa juga, kalau kalian mau mah. Ayo, gas per minggu kata-kata motivasi. Konten Oshinoko berkedok self-improvement lah. Ya udahlah itu ya, sedikit reaction gue buat kontennya si Clinton yang ngebahas tentang Oshinoko, sisi gelap dunia entertainment. Udah. Ini asal kalian tahu ya, ini sebenarnya bukan ngebahas Oshinoko, ini sebenarnya admin Yami lagi curhat. Bukan bahas Oshinoko ini, lagi curhat doang ini. Itulah kenyataan di balik konten ini. Ya udahlah, thank you semua udah nonton sampai di sini. Bye bye. Perbandingan terburuk selalu dibandingkan dengan Shin Kanomi. Ya iyalah, kita sudah menemukan milestone baru selain Isekai Cheat Magician. Lu bayangkan anime episode terakhir plot twistnya joget TikTok loh. Gimana coba orang joget bisa hidup semua? Kapan lu nonton anime kayak gitu? Hah? Kalah tuh plot twistnya Attack on Titan. Kalah ini plot twistnya Ai mati ditusuk fans. Ini anime mati semua karakternya nih. Tiba-tiba karakternya evolusi, joget, hidup semua yang sudah mati. Sudah kayak sinetron. Kalau kalian ingat, ada tuh sinetron yang emaknya mau meninggal, anaknya tuh joget-joget TikTok, emaknya sembuh lagi. Sama persis kayak gitu. Shin Kanomi season 2. Coba nonton kalau tidak percaya. Makanya gue kasih ampas itu. Aneh sumpah tuh plot twistnya. Gue kaget pas lihat plot twist kayak gitu. Itu baru gue setuju kontennya si admin Yami tadi tuh. Tidak semua anime endingnya harus plot twist. Nah itu Shin Kanomi. Tidak semua anime harus plot twist. Apalagi joget TikTok. Mana tuh nih? Tidak semua ending anime perlu plot twist. Nah itu berlaku buat Shin Kanomi season 2. Tidak percaya? Nonton mas. Nonton coba. Itu nanti diliatin satu persatu mati. Sampai ceweknya si MC juga mati. Di ending, wah aku berevolusi. Hidup semua. Apa coba? Plot twist apa itu? Apa yang baru saja gue lihat? Alasannya apa? Ini karena cinta. Joget dengan cinta bisa menghidupkan orang mati. Komedi mungkin bang, emang komedi. Cuma ngawur banget sumpah dia plot twistnya. Di luar Haikal.